Setahun lebih pandemi virus corona merebak di seluruh penjuru dunia, menginfeksi puluhan juta orang dan menyebabkan banyak kematian. Pandemi penyakit baru ini membuat komunitas ilmiah, peneliti dan para ilmuwan kewalahan. Sebab, asal-usul virus corona yang simpang siur, hingga jenis penyakit baru yang mewabah dan belum ada obatnya. Dalam waktu kurang dari setahun, beberapa vaksin pun mulai dikembangkan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Pasalnya, upaya pencegahan dengan beragam protokol kesehatan yang disarankan dan dikampanyekan oleh para pakar tak cukup mampu membendung penyebaran, penularan dan infeksi dari virus COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus COVID-19 telah menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac Biotech. Saat ini di seluruh dunia ada 7 vaksin COVID-19 yang telah berada di fase ketiga uji klinis. Dalam uji klinis ini efektivitas dan keamanan vaksin diuji ke ribuan sukarelawan. Beberapa bibit vaksin ini telah mendapatkan otorisasi penggunaan darurat. Vaksin COVID-19 memang bukan senjata satu-satunya untuk melawan pandemi di seluruh dunia, namun setidaknya ini adalah salah satu upaya untuk mengendalikan virus yang terus bermutasi dan memunculkan varian-varian baru. Halo, selamat pagi, siang, sore ataupun malam tergantung Anda menonton video ini. Kali ini Piro Update akan membagikan informasi 7 jenis vaksin yang ada di dunia. Check this out. Sinovac. Vaksin corona pertama di Indonesia merupakan buatan Sinovac Biotech. Perusahaan Sinovac Biotech adalah farmasi China yang mengembangkan vaksin COVID-19. Vaksin ini diuji klinis di Indonesia pada Agustus tahun 2020. Uji klinis tahap ketiga telah dilakukan di berbagai negara termasuk di Turki, Brasil, Filipina, hingga Pakistan. Pada Oktober, Sinovac mendapatkan izin otoritas penggunaan darurat dari pemerintah China. Sejak vaksin diberikan pada petugas kesehatan dan pelayan publik di China, perusahaan juga membangun fasilitas untuk memproduksi hingga 100 juta vaksin per tahun. Pada tanggal 9 November, pemerintah Brasil menghentikan uji coba karena ada kejadian serius yang tidak diinginkan. Tidak dijelaskan apa yang terjadi dalam kejadian tersebut. 2 hari kemudian, uji coba kembali dilanjutkan. Pada tanggal 6 Desember tahun 2020 vaksin tiba di Indonesia. Distribusi vaksin tinggal menunggu Otoritas Penggunaan Darurat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Vaksin COVID-19 Sinovac adalah vaksin pertama yang digunakan di Indonesia. Pada awal Januari tahun 2021 lalu, kerjasama Bio Farma mendatangkan vaksin COVID-19 tersebut juga dibarengi dengan uji klinis fase 3 dan pengemasan bulk vaksin dari Sinovac. Jika dibandingkan efikasi vaksin Sinovac yang diujikan di negara lain seperti Turki dan Brasil, hasil efikasi vaksin tersebut di Indonesia memang lebih rendah. Di Turki, efikasi vaksin COVID-19 yang dikembangkan Sinovac Biotech asal China ini mencapai 91,25%. Sedangkan di Brasil kemanjuran vaksin Sinovac mencapai 78%. Kendati nilai efikasi vaksin Sinovac di Indonesia rendah, dibandingkan negara lain di dunia, namun vaksin COVID-19 yang dikembangkan berbasis virus tidak aktif ini masih efektif memberikan perlindungan dari infeksi virus COVID-19. Vaksin Sinovac dapat diberikan kepada orang berusia 18-59 tahun yang sedang dalam kondisi sehat. Vaksin akan diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 14 hari. Dosis dalam sekali suntik adalah 0,5 ml. Pemberian vaksin Sinovac untuk lansia, yaitu orang berusia 60 tahun ke atas, dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak 28 hari. Dosis vaksin dalam sekali suntik adalah 0,5 ml. Penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia di atas 70 tahun masih dalam tahapan penelitian.
Pemberian vaksin akan ditunda jika Anda sedang demam suhu tubuh lebih dari 37,5 Celcius atau memiliki tekanan darah di atas 140/90 mm raksa. Vaksin Sinovac dapat diberikan kepada penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dengan nilai HbA1c di bawah 58 atau 7,5%. Vaksin Sinovac tidak boleh diberikan kepada penderita HIV yang memiliki nilai CD4 di bawah 200 atau yang nilai CD4-nya tidak diketahui. Pemberian vaksin untuk penderita penyakit paru-paru, seperti asma, PPOK, atau TBC, akan ditunda sampai kondisinya terkontrol. Pasien TBC dapat menjalani vaksinasi jika sudah mengonsumsi obat antituberkulosis selama minimal 2 minggu. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu selain yang telah disebutkan di atas, konsultasikan dengan dokter untuk menentukan boleh tidaknya Anda menjalani vaksinasi. Beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah menerima vaksin COVID-19 adalah nyeri, kemerahan, atau bengkak di tempat bekas suntikan, demam, badan terasa lelah, nyeri otot, sakit kepala, mual dan muntah. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping tersebut tidak juga reda atau semakin parah. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah menerima vaksin Sinovac. AstraZeneca. Salah satu vaksin COVID-19 yang menuai banyak kontroversi adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin COVID-19 ini berasal dari Inggris, dikembangkan oleh para peneliti di Universitas Oxford dan AstraZeneca, berbasis adenovirus simpanse. Vaksin ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Oxford dan AstraZeneca yang dikembangkan sejak Februari tahun 2020. Vaksin AstraZeneca untuk COVID-19 telah menjalani uji klinis di Inggris, Brazil, dan Afrika Selatan. Vaksin ini memiliki nilai efikasi efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 63,09%. Vaksin AstraZeneca berasal dari virus hasil rekayasa genetika. Vaksin ini bekerja dengan cara menstimulasi atau memicu tubuh untuk membentuk antibodi yang dapat melawan infeksi virus COVID-19. Vaksin AstraZeneca akan diberikan secara langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Sebelum menjalani vaksinasi, petugas medis akan melakukan screening untuk memastikan kondisi kesehatan Anda. Jika Anda demam, vaksinasi akan ditunda sampai Anda sembuh. Area kulit yang akan disuntikkan vaksin akan dibersihkan dengan alkohol swab sebelum dan sesudah penyuntikan. Untuk mengantisipasi terjadinya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang serius, penerima vaksin AstraZeneca akan diminta untuk tetap tinggal di tempat layanan vaksinasi selama 30 menit sesudah divaksin. KIPI adalah keluhan atau kondisi medis yang bisa terjadi setelah vaksinasi, termasuk efek samping dan reaksi alergi terhadap vaksin. Meski sudah mendapat vaksin, Anda tetap harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, mengenakan masker saat berada di luar rumah, serta menghindari keramaian. Vaksin AstraZeneca akan diberikan langsung oleh dokter. Dosis dalam sekali suntik adalah 0,5 ml. Penyuntikan vaksin dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak 4-12 minggu. Vaksin ini akan disuntikkan ke dalam otot intramuskular. Jika sebelumnya Anda pernah terkena COVID-19, vaksin AstraZeneca dapat diberikan setidaknya 6 bulan setelah Anda sembuh. Jika Anda baru saja menerima terapi plasma konvalesen, vaksinasi harus ditunda hingga minimal 90 hari setelah terapi. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah menerima vaksin AstraZeneca adalah nyeri, hangat, gatal, atau memar di area suntikan, sakit kepala, tidak enak badan, tubuh terasa lelah, nyeri otot dan sendi, muntah, demam, diare, menggigil, dan gejala flu. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika keluhan tersebut tidak kunjung reda atau semakin berat. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah vaksinasi. Sinopharm. Vaksin Sinopharm berisi virus corona yang dimatikan. Vaksin Sinopharm bekerja dengan cara memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus corona. Vaksin Sinopharm mulai dikembangkan pada awal tahun 2020 oleh China National Pharmaceutical Group.
Sinopharm, yang merupakan perusahaan farmasi milik pemerintah China, vaksin COVID-19 buatan Sinopharm ini diberi nama BBIBP Corv. Dari hasil uji klinis tahap ketiga yang dijalankan oleh Sinopharm di China, vaksin BBIBP Corv dikatakan memiliki nilai efikasi, yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19, sebesar 79,34%. Jumlah ini sudah melampaui standar efikasi minimal yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 50%. Pengujian vaksin Sinopharm telah dilakukan di sejumlah negara selain China, antara lain Uni Emirat Arab, Maroko, Mesir, Bahrain, Jordan, Pakistan, dan Argentina. Sejauh ini, vaksin Sinopharm telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari otoritas kesehatan di China. Berdasarkan surat keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, vaksin COVID-19 harus diberikan dengan jumlah dosis dan takaran yang sesuai rekomendasi. Vaksin Sinopharm disuntikkan sebanyak 2 kali dengan jarak 21 hari. Dosis vaksin Sinopharm yang diberikan dalam sekali suntik adalah 0,5 ml. Vaksin Sinopharm disuntikkan ke otot intramuskular di lengan atas dengan alat suntik sekali pakai. Vaksin Sinopharm akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter di tempat layanan vaksinasi. Sebelum penyuntikan vaksin, dokter atau petugas medis akan melakukan tanya jawab singkat dan pemeriksaan untuk memastikan Anda dalam kondisi sehat dan siap untuk divaksin. Jika Anda demam saat pemeriksaan, vaksinasi tidak boleh dilakukan. Vaksin Sinopharm diperuntukkan bagi orang dewasa usia 18-60 tahun. Belum diketahui efektivitas dan keamanan vaksin ini untuk lansia berusia di atas 60 tahun. Setelah penyuntikan vaksin, Anda akan diminta untuk tetap tinggal di tempat pelayanan vaksinasi selama 30 menit. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Walaupun sudah menerima vaksinasi, Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berdasarkan analisis data uji klinis tahap 2, efek samping vaksin Sinopharm masuk dalam kategori ringan sedang, tidak berbahaya, dan bisa pulih dengan cepat. Efek samping yang dapat terjadi setelah disuntik vaksin Sinopharm adalah nyeri dan kemerahan pada area yang disuntik, demam ringan, sakit kepala, rasa lelah. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung reda atau semakin berat, juga bila Anda mengalami efek samping lain yang lebih parah. Selain itu, segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah penyuntikan vaksin Sinopharm. CanSino. Vaksin CanSino dikembangkan oleh CanSino Biological dan Beijing Institute of Biotechnology di China. Vaksin ini telah menjalani uji klinis fase 3 di Argentina, Chili, Meksiko, Pakistan, dan Rusia. Vaksin yang dikenal juga dengan nama Confidencia ini akan diberikan dalam dosis tunggal. Vaksin CanSino termasuk ke dalam jenis vaksin yang berasal dari adenovirus tipe 5. Vaksin ini bekerja dengan membuat spike protein COVID-19 yang akan merangsang tubuh mengenal dan membentuk antibodi yang kemudian bisa memberikan efek perlindungan saat tubuh terpapar virus corona penyebab COVID-19. Dari hasil uji klinis fase 3, untuk mencegah COVID-19 yang bergejala, vaksin CanSino memiliki nilai efikasi sebesar 65,28% setelah 28 hari penyuntikan dan 68,83% setelah 14 hari penyuntikan. Sedangkan untuk mencegah terjadinya COVID-19 dengan gejala berat, vaksin ini diklaim memiliki nilai efikasi sebesar 90,07% setelah 28 hari penyuntikan dan 95,47% setelah 14 hari penyuntikan. Vaksin CanSino diberikan dalam dosis tunggal sebanyak 0,5 ml. Vaksin ini bisa diberikan kepada orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Vaksin CanSino disuntikkan ke otot intramuskular. Penyuntikan vaksin ini akan dilakukan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk untuk pelayanan vaksinasi.
Sebelum vaksinasi, petugas medis akan melakukan screening dan tanya jawab untuk mengetahui kondisi Anda. Bila Anda demam, penyuntikan vaksin akan ditunda. Setelah proses screening selesai dilakukan dan Anda dinyatakan boleh menjalani vaksinasi, area kulit yang akan disuntik akan dibersihkan dengan alkohol swab sebelum dan sesudah penyuntikan. Setelah vaksin disuntikkan, area bekas suntik akan ditutup dengan plester, lalu alat suntik sekali pakai yang sudah digunakan. Sesudah menerima vaksin COVID-19, Anda harus menunggu selama 30 menit di tempat pelayanan vaksinasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi. Walaupun sudah divaksin, Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak setidaknya 1-2 meter dari orang lain, selalu mengenakan masker saat berada di luar rumah, serta menghindari keramaian. Selama 7 hari setelah vaksinasi, pastikan untuk menghindari paparan alergi, mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan makanan pedas, makan makanan yang sehat, dan minum air yang cukup. Beberapa efek samping yang mungkin muncul setelah vaksinasi adalah kemerahan, bengkak, atau nyeri pada area yang disuntik, demam, lemas, mual, nyeri otot, dan sakit kepala. Lakukan pemeriksaan ke dokter bila efek samping di atas tidak kunjung membaik atau semakin berat. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah penyuntikan vaksin CanSino. Moderna. Vaksin Moderna atau mRNA 1273 dikembangkan sejak Januari tahun 2020 oleh NIAID dan Moderna di Amerika. Vaksin Moderna merupakan jenis vaksin mRNA. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan menggunakan komponen materi genetik yang membuat sistem kekebalan tubuh memproduksi spike protein. Protein tersebut merupakan bagian dari permukaan virus corona. Spike protein akan memicu sistem imun untuk menghasilkan antibodi yang bisa melindungi tubuh saat terinfeksi virus corona. Vaksin Moderna telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk mencegah infeksi COVID-19 pada orang dewasa usia di atas 18 tahun. Dari uji klinis yang sudah dilakukan, vaksin ini menunjukkan nilai efikasi, yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19, sebesar 94,1%. Vaksin Moderna akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Dosisnya adalah 0,5 ml. Penyuntikan dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak 28 hari. Vaksin ini akan disuntikkan ke dalam otot intramuskular. Pemberian vaksin akan ditunda jika Anda sedang demam atau sedang menderita COVID-19. Vaksin Moderna dapat diberikan jika Anda sudah sembuh dari kondisi tersebut. Jika sebelumnya Anda pernah terkena COVID-19, vaksin Moderna dapat diberikan setidaknya 6 bulan setelah Anda sembuh. Area kulit yang akan disuntikkan vaksin harus dibersihkan dengan alkohol swab sebelum dan sesudah penyuntikan. Alat suntik sekali pakai yang sudah selesai digunakan akan dibuang ke dalam safety box tanpa ditutup kembali jarumnya. Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius, penerima vaksin akan diminta untuk tetap tinggal di tempat layanan vaksinasi selama 30 menit sesudah divaksin. Beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah menerima vaksin Moderna adalah nyeri, bengkak, atau kemerahan di area bekas suntikan, rasa lelah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, demam, mual dan muntah. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika keluhan tersebut tidak kunjung reda atau semakin berat. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah vaksinasi. Pfizer-BioNTech. Vaksin Pfizer merupakan hasil kerjasama perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech dengan perusahaan farmasi asal Amerika, Pfizer. Vaksin ini mulai dikembangkan sejak tahun 2020. Vaksin Pfizer adalah vaksin mRNA. Jenis vaksin ini akan memicu sistem-sistem kekebalan tubuh membentuk spike protein, yang nantinya akan membantu tubuh membentuk antibodi yang dapat melawan virus corona. Berdasarkan uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Amerika Serikat, Jerman, Turki, Afrika Selatan, Brazil,
dan Argentina, vaksin Pfizer memiliki nilai efikasi, yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19, sebesar 95%. Vaksin Pfizer disuntikkan ke otot intramuskular. Penyuntikan vaksin ini dilakukan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter di fasilitas layanan vaksinasi. Suntikan vaksin Pfizer diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 21 hari. Dosis vaksin Pfizer dalam sekali suntik adalah 0,3 ml. Area kulit yang akan disuntikan vaksin akan dibersihkan dengan alkohol swab sebelum dan sesudah penyuntikan. Alat suntik sekali pakai yang sudah digunakan akan dibuang ke dalam safety box tanpa menutup kembali jarumnya. Untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius, penerima vaksin Pfizer akan diminta untuk tetap tinggal di tempat pelayanan vaksinasi selama 30 menit sesudah divaksin. Meski telah divaksin, Anda tetap harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak fisik dengan orang lain, mengenakan masker saat berada di luar rumah, serta menghindari keramaian. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan vaksin Pfizer adalah nyeri, kemerahan, atau bengkak di tempat bekas suntikan, sakit kepala, nyeri otot atau nyeri sendi, menggigil, demam ringan, mual atau merasa tidak enak badan, bengkak di kelenjar getah bening. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung reda atau semakin berat. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah penyuntikan vaksin Pfizer. Novavax. Vaksin Novavax atau NVX-CoV-2-372 adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Vaksin ini telah menjalani uji klinis fase 3 di Inggris dan fase 2B di Afrika Selatan. Vaksin Novavax mengandung protein subunit yang dibuat khusus untuk menyerupai protein alami pada virus corona. Setelah disuntikkan ke dalam tubuh, protein tersebut akan memicu tubuh untuk menghasilkan antibodi untuk melawan virus corona. Selain itu, vaksin ini juga mengandung matriks M yang ditambahkan untuk meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh dan kadar antibodi. Menurut hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di Inggris, vaksin Novavax memiliki nilai efikasi, yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19, sebesar 89,3%. Vaksin Novavax disuntikkan ke otot intramuskular. Penyuntikan vaksin ini dilakukan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter di fasilitas layanan vaksinasi. Sebelum vaksinasi, petugas medis akan melakukan screening untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Jika Anda demam, penyuntikan vaksin harus ditunda hingga Anda sembuh. Setelah screening dan Anda dinyatakan boleh menjalani vaksinasi, area kulit yang disuntik vaksin akan dibersihkan dengan alkohol swab sebelum dan sesudah penyuntikan. Setelah vaksin disuntikan, alat suntik sekali pakai yang sudah digunakan akan dibuang ke dalam safety box tanpa ditutup kembali jarumnya. Setelah menerima vaksin COVID-19, Anda harus menunggu selama 30 menit di tempat pelayanan vaksinasi untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi. Meski telah divaksin, Anda tetap harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak fisik dengan orang lain, mengenakan masker saat berada di luar rumah, serta menghindari keramaian. Efek samping ringan yang mungkin muncul setelah vaksinasi, diantaranya kemerahan, bengkak, atau nyeri pada tempat suntikan, demam, meriang, kelelahan, nyeri otot, mual, sakit kepala, dan muntah. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung reda atau semakin berat. Juga bila muncul keluhan lain yang lebih parah, segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah penyuntikan vaksin Novavax. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksinasi dosis ketiga saat ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin COVID-19. Diperkirakan jumlahnya ada sekitar 1,5 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Suntikan ketiga atau booster hanya untuk tenaga kesehatan, termasuk tenaga pendukung kesehatan, kata Nadia, Senin tanggal 2 Agustus.
Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung ke Menkes itu meminta kepada para masyarakat agar menahan diri untuk meminta vaksinator untuk mendapatkan vaksin ketiga. Hal tersebut kata dia lantaran keterbatasan vaksin. Kami memohon agar publik dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kepada vaksinator untuk mendapatkan vaksin ketiga. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan vaksin. Mohon untuk tidak memaksakan kehendak, tutur Nadia. Nadia juga menjelaskan Kemenkes telah menerbitkan surat edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang vaksinasi dosis ketiga bagi seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Dia menjelaskan pemerintah sudah menetapkan vaksinasi yang diberikan yaitu vaksin Moderna. Pemerintah telah menetapkan akan menggunakan vaksin COVID-19 Moderna untuk suntikan ketiga pada nakes. Dikarenakan kita tahu bahwa efikasi dari Moderna ini paling tinggi dari seluruh vaksin yang kita miliki saat ini, kata Nadia.